belajar fikih bersama Ustazah Ulfa. Untuk materi kita hari ini adalah tentang al-asar. Apa itu al-asar? Al-asar adalah sisa air minum. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari biasanya kita temukan sisa air minum biasanya di dalam gelas atau di dalam botol, baik air mineral ataupun lainnya. Nah, bagaimana Islam mengaturnya? Bagaimana hukumnya kita menggunakan air tersebut? Kita simak pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asar berasal dari kata su'r yang berarti air sisa minuman. Nah, hukum asal sisa minuman adalah suci kecuali apabila tercampur dengan najis. Adapun hukum sisa minuman terbagi atas dua macam, yaitu yang pertama sisa minuman yang suci. Yang termasuk dalam golongan minuman yang suci adalah sebagai berikut: sisa minuman manusia, sisa minuman orang muslim maupun non-muslim adalah suci. Maka di sini dapat digunakan untuk bersuci atau toharoh, yaitu untuk berwudu ya. Nah, Rasulullah pernah meminum sisa minuman Aisyah ketika sedang haid. Bahkan beliau pun meletakkan tepat di tempat bibir Aisyah sebelumnya. Itu hadis riwayat Muslim. Nah, demikian pula dalam hadis yang lain menyebutkan bahwa Rasulullah diberikan susu, lalu beliau meminumnya sebagian, lalu disodorkan sisanya itu kepada Ar-Rabbi, orang kafir yang ada di sebelah kanannya, dan dia meminumnya, lalu disodorkan kepada Abu Bakar dan beliau pun meminumnya dari wadah yang sama. Lalu beliau berkata, ke kanan dan ke kanan. Artinya minuman sisa dari orang muslim ataupun non muslim itu suci, boleh digunakan untuk minum kembali atau untuk bersuci, seperti itu. Dan yang berikutnya adalah sisa minuman kucing. Ini juga masih suci ya. Rasulullah bersabda tentang seekor kucing yang minum di bejana. Beliau bersabda, innaha laisat binajasin annaha minat tawafina alaikum wa tawafat. Kucing itu tidak termasuk binatang najis, dia adalah binatang yang ramah dan senantiasa berada di sekeliling kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya adalah sisa minuman binatang yang halal dimakan, seperti kuda, domba, burung, dan lainnya. Status hukumnya adalah suci, jadi airnya juga bisa digunakan ya. Nah, gak mungkin kan ya kalau sisa binatang ini untuk diminum, maka bisa digunakan untuk berwudu atau bersuci ketika tidak menemukan air lainnya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah sisa minuman binatang yang diharamkan untuk dimakan, seperti keledai kampung, binatang buas yang bertaring, atau burung yang mempunyai cakar. Nah, status binatang ini memang haram, akan tetapi air liur dan tubuhnya tidak najis, sehingga sisa minumannya juga suci. Rasulullah juga pernah menunggangi keledai, dan pada zaman itu keledai merupakan kendaraan. Jika air liurnya atau tubuhnya adalah najis, maka tidak mungkin beliau mengendarainya. Seperti itu ya. Rasulullah juga pernah ditanya tentang wudhu dengan sisa minuman keledai. Beliau menjawab boleh berwudhu dengannya, dan juga sisa minum binatang buas. Hadis Musnad Asy-Syafi'i. Nah, yang selanjutnya adalah sisa minuman yang najis. Yang kedua ya, tadi ya, sisa minuman najis tentunya binatang yang juga najis ya. Sisa minuman anjing jelas itu pasti najis. Bersihnya bejana kalian jika dijilat anjing adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Cucian pertamanya menggunakan tanah. Nah, itu adalah hadis muttafaqun alaih. Sisa minuman babi. Babi adalah termasuk binatang yang najis sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Al-An'am 145. Jadi sisa minuman babi najis. Jadi ada dua golongan air yang bisa kita ada dua macam air yang bisa kita gunakan ya. Yang pertama sisa minuman yang suci, kemudian yang najis yang jelas tidak boleh kita gunakan. Itu dia pembahasan kita tentang sisa air minum. Nah, itu dia tadi bahasan kita tentang al-asar. Mudah-mudahan kita dalam kehidupan sehari-hari bisa menggunakan dan memanfaatkan dengan baik. Cukup sekian dari saya. Ila liqa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.